Hey, selamat datang di channel Piknik Lagi. Apakah Anda sedang berencana untuk liburan ke Bali? Maka pas banget kalau menonton video ini, sebab Piknik Lagi punya rekomendasi wisata Bali yang recommended untuk Anda kunjungi bersama keluarga maupun orang tercinta. Yang pertama ada Bali Zoo. Mengenal lebih banyak dan ingin lebih dekat dengan kehidupan marga satwa, maka kebun binatang seperti Bali Zoo Park ini bisa sebagai tujuan objek wisata berikutnya saat menyusun acara tur. Tempatnya strategis pada jalur wisata Batu Bulan Ubud dan Kintamani, sehingga Anda bisa dengan mudah mengemas kunjungan Anda dengan ke sejumlah objek wisata lainnya pada kawasan tersebut. Kebun Binatang Bali Zoo Park Gianyar lokasinya berdekatan dengan kawasan pariwisata. Dari Kuta dan Bandara Ngurah Rai bisa ditempuh dalam waktu 45 menit naik mobil dari Sanur, dan pusat kota Denpasar berselang 20 menit berkendaraan. Lokasinya yang strategis memang memungkinkan mengkomodasikan perjalanan tur Anda. Selain cocok untuk anak-anak, juga ideal untuk orang dewasa. Di Taman Rekreasi Kebun Binatang ini, Anda bisa menikmati sajian santap siang ataupun malam dengan ditemani penghuni dari satwa-satwa koleksi Zoo Park Gianyar. Berkunjung ke Kebun Binatang Bali Zoo Park memberikan pengetahuan lebih dini kepada anak-anak dengan mengenal satwa alam liar lebih dekat. Tempat wisata ini akan lebih ramai ketika liburan tiba, baik itu liburan akhir pekan ataupun liburan hari raya. Kebun Binatang Bali Zoo Park di Gianyar berdiri di atas lahan seluas 14 hektar, dipenuhi taman-taman indah, suasana hutan yang tertata rapi dan juga bersih, dipenuhi oleh pohon-pohon tropis yang menjulang tinggi, juga semak belukar dan rerumputan tinggi. Dibuat seolah-olah kita berada dalam hutan belantara dengan nuansa yang berbeda-beda sesuai habitat alami penghuni kebun tersebut. Taman Rekreasi Kebun Binatang ini memiliki koleksi satwa-satwa langka yang jarang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Akan menjadi sebuah pengalaman liburan dan wisata menarik dalam perjalanan tur Anda. Bali Zoo Park di Singapadu Gianyar ini dibuka pada tahun 2002, diawali dengan koleksi sekitar 350 satwa langka yang sebagian besar dari kelompok burung dan juga unggas seperti burung merak, elang, jalak kasuari, kakak tua, dan berbagai jenis burung Asia lainnya. Ada juga koleksi binatang mamalia seperti beruang, singa Afrika, harimau Sumatera, rusa unta, orang utan, dan kanguru yang didatangkan dari benua Australia. Terdapat juga koleksi reptil, salah satunya komodo yang merupakan binatang langka dan dilindungi dari Flores. Nomor 2 ada Dev Tulamben Bali. Terletak di pesisir Pulau Dewata, Tulamben adalah desa nelayan yang memiliki banyak spot snorkeling dan juga menyelam. Tetapi yang membuatnya unik adalah bangkai kapal Usat Liberty. Kapal yang karam lebih dari 40 tahun silam ini terkadang masih bisa terlihat dari permukaan air dan merupakan salah satu destinasi menyelam paling populer di Bali. Tidak hanya menjelajahi Usat Liberty, Anda juga bisa melihat beragam biota laut yang berwarna-warni di sekitar bangkai kapal. Anda juga akan ditemani oleh pemandu snorkeling yang ramah. Salah satu tempat wisata di Bali bagian timur yang sangat terkenal akan keindahan pemandangan bawah laut adalah Tulamben Bali. Karena keindahan pemandangan bawah laut membuat Tulamben menjadi destinasi terbaik untuk melakukan aktivitas snorkeling dan juga menyelam di Pulau Bali. Tulamben Bali adalah sebuah desa kecil yang terletak di sebelah timur laut Pulau Bali. Lokasi desa Tulamben menghadap Selat Lombok yang sangat kaya akan biota laut. Desa Tulamben masuk dalam wilayah Kecamatan Kubu di bagian utara Kabupaten Karangasem, Bali. Apabila Anda berangkat dari kawasan objek wisata Kuta, Bali, untuk mencapai lokasi desa Tulamben Karangasem akan menempuh jarak 102 km dengan perkiraan waktu tempuh sekitar 3 jam perjalanan. Bagi Anda menyukai aktivitas menyelam atau snorkeling, maka nama desa Tulamben tidak akan asing buat Anda. Desa Tulamben sebagai salah satu tempat pariwisata di Bali memiliki keunikan tersendiri untuk tempat rekreasi air di Pulau Bali. Keunikan desa Tulamben terdapat pada kapal Liberty jenis Usat atau US Army Transport yang karam pada tahun 1942. Kapal Usat Liberty yang karam karena ditorpedo oleh kapal selam Jepang pada Perang Dunia Kedua. Bangkai kapal Usat Liberty berada pada kedalaman 30 meter dari permukaan laut dan menjadi spot tempat menyelam terbaik di desa Tulamben. Dari pesisir pantai, jarak bangkai kapal Usat Liberty sekitar 25 meter dan biasanya penyelam akan menggunakan perahu dari pesisir pantai menuju lokasi bangkai kapal. Di area Tulamben tersedia banyak lokasi penyelaman menarik. Sebagian besar area penyelaman di Tulamben berada di sisi tenggara.
Dengan bermain snorkeling, maka Anda bisa menikmati pemandangan bawah laut di Tulamben. Harga snorkeling di Tulamben berkisar antara 500.000 per orangnya. Sudah termasuk dengan pemandu dengan minimal pemesanan 2 orang. Anda dapat memesan langsung aktivitas snorkeling di Tulamben. Namun untuk kendaraan menuju Tulamben, Anda harus sediakan sendiri. Nomor 3, ada Garuda Wisnu Kencana Bali. Jalan-jalan ke Bali belum lengkap rasanya kalau belum ke GWK atau Garuda Wisnu Kencana. Mulai dibangun pada tahun 1990, patung Dewa Wisnu menunggangi Garuda yang kini menjadi daya tarik utamanya, membutuhkan waktu hingga 28 tahun. Tentu saja, semua jerih payah tersebut terbayarkan karena kini patung tersebut adalah salah satu patung tertinggi di dunia yang juga sangat digemari oleh wisatawan. Dari Bandara I Gusti Ngurah Rai saja, patung ini sudah terlihat nyata loh. Semakin dekat kamu ke tempat wisata ini, semakin sulit melihat keseluruhan patung tersebut saking megah dan besarnya. Selain patung tersebut, GWK juga menyediakan banyak area wisata lain yang tak kalah keren, mulai dari teater, taman, kolam, sewa segway, hingga spot foto yang khas. Cocok banget untuk kamu dan keluarga, teman-teman, bahkan pasangan tercinta. Garuda Wisnu Kencana, sebuah tempat monumental yang merupakan mega proyek yang dikembangkan sebagai taman budaya yang menampung berbagai kegiatan seni dan budaya lokal. Berada pada sebuah bukit tandus dengan luas 240 hektar. Tempat wisata yang berada di wilayah Bali Selatan ini menjadi destinasi terwajib bagi Anda yang ingin liburan ke Pulau Dewata Bali. Garuda Wisnu Kencana atau disingkat dengan GWK, tempat ini menjadi salah satu tempat rekreasi dan objek wisata populer di kawasan Bali Selatan. Itulah sebabnya setiap agen perjalanan hampir dipastikan mengemas paket tur di Bali dengan mengagendakan berkunjung ke Garuda Wisnu Kencana. Nomor 4, ada Splash Waterpark Bali. Selain waterboom Bali yang sudah terkenal di Canggu, juga terdapat waterpark yang tidak kalah seru. Splash Waterpark Canggu Bali merupakan salah satu tempat rekreasi bertemakan air yang pastinya jangan sampai Anda lewatkan selama di Bali. Berlokasi di Vince Recreation Club, tempat rekreasi yang terintegrasi dengan berbagai area permainan dan hiburan dengan luas area tidak kurang dari 4 hektar. Splash Waterpark Canggu Bali menawarkan berbagai keseruan baru dengan waterpark kelas dunia. Sebagai salah satu waterboom terbesar di Canggu Bali, waterpark ini menawarkan beraneka macam slide dan wahana kelas dunia. Memiliki fasilitas kelas dunia, Splash Waterpark adalah salah satu tempat wisata keluarga di kawasan Canggu yang tak boleh dilewatkan. Tempat ini memiliki seluncuran air dengan ketinggian bervariasi dan dapat dinikmati oleh semua usia. Uji nyali Anda di Giant Racer, seluncuran setinggi 5 tingkat dan sepanjang 90 meter. Sementara anak-anak dapat menikmati serunya sensasi bermain di Speed Racer yang memang dirancang khusus untuk si kecil. Anda juga bisa bersantai di Crazy Creek, wahana air sepanjang 100 meter dengan laju yang pelan dan tenang. Taman air ini memang pilihan tepat untuk dikunjungi di akhir pekan, tapi jangan lewatkan juga acara-acara istimewa untuk meramaikan momen liburan. Nomor 5, ada Toya Devasya Hot Spring. Pulau Dewata Bali memiliki sejumlah pemandian air panas atau hot spring. Salah satunya adalah Toya Devasya Natural Hot Spring di Toya Bungkah. Lokasinya memang berada di pinggir Danau Batur Kintamani, sehingga mereka yang menikmati terapi air panas alami ini juga disuguhi pemandangan alam yang cantik. Sekarang air panas alam tersebut dikelola untuk pemandian air panas yang sudah ditata dengan baik, dilengkapi dengan sejumlah pelayanan, dan salah satu pemandian air panas tersebut adalah Toya Devasya Natural Hot Spring yang terletak di Desa Toya Bungkah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Setelah menjelajahi pesona Pulau Bali, tak ada salahnya untuk istirahatkan otot-otot Anda dengan bersantai di salah satu pemandian air panas alami terbaik di Bali. Terletak di tepi Danau Batur, Toya Devasya Hot Spring Waterpark memiliki 8 pemandian air panas, termasuk infinity pool yang menghadap ke danau. Air di sini dipanaskan di dalam bumi, jadi dapat dipastikan kandungan mineral-mineral alaminya sangat baik untuk tubuh kita. Dibandingkan sejumlah pemandian air panas lainnya di Pulau Bali, kedua pemandian air panas di Toya Bungkah dan salah satunya Toya Devasya terbilang yang paling populer dan hits sekarang ini. Menawarkan pemandangan alam luar biasa serta udara pegunungan yang segar, pemandian air panas ini akan memberikan Anda pengalaman berendam dan relaksasi yang sempurna. Ada pula kolam renang air hangat berukuran olimpiade dan bahkan taman air untuk Anda nikmati.
Jika kamu ingin berelaksasi setelah seharian mendaki dan menjelajahi pesona Bali, langsung saja ke Toya Devasya Hot Spring Wellness Resort. Fasilitas di Toya Devasya Hot Spring Waterpark termasuk 7 kolam air panas, berbeda di mana airnya dipanaskan dari dalam bumi, sehingga kamu akan menyerap banyak mineral alami dan baik yang akan menyembuhkan pikiran, tubuh, dan juga jiwa. Kolam-kolamnya berada di tempat terbuka, jadi kamu bisa sambil menikmati panorama Bali yang indah sambil berendam air panas. Jika kamu ingin berenang, ada juga kolam renang berukuran olimpiade untukmu. Harga tiket masuk untuk wisatawan domestik di kolam pemandian air panas Toya Devasya untuk dewasa sebesar 100.000 per orang dan untuk anak usia 2-5 tahun sebesar 60.000. Dan untuk bayi di bawah umur 2 tahun gratis. Harga tiket masuk tersebut berlaku untuk domestik atau warga negara Indonesia. Dengan tiket tersebut, Anda sudah bisa mandi di 7 kolam air panas sepuasnya dan juga permainan waterboom yang merupakan wahana baru di Toya Devasya. Harga tersebut tidak termasuk pemakaian handuk dan juga loker. Jam buka di Toya Devasya dari pukul 7 pagi sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Tengah. Anda punya waktu yang cukup leluasa menikmati perjalanan tur di sepanjang perjalanan searah menuju objek wisata di Toya Bungkah ini, termasuk aktivitas Anda di kolam pemandian air panas. Toya Devasya Natural Hot Spring ini tidak hanya menyediakan kolam pemandian air panas saja, tetapi juga resort untuk tempat Anda menginap, sehingga Anda bisa merasakan suasana alam yang berbeda. Menikmati liburan keluarga, terutama bersama anak-anak, akan memberikan pengalaman menarik dan menyenangkan. Bahkan tempat ini ideal untuk tujuan wisata bulan madu ataupun honeymoon bersama orang tersayang.